ya. Oke, sekarang saya akan membuka e-learning dimulai dari modul pertama. Akan saya jelaskan sedikit. Ya, pastikan kalian sudah membuka laptop dan sudah menginstal aplikasi Visual Studio. Oke, saya tutup dulu ini sebentar. Ini beberapa project yang saya kerjakan. Oke, saya tutup dulu. Nah, mana? Web dasar 1. Web dasar 1 ini modul yang pertama ya. Ini sudah saya rangkum di dalam PDF. Kalian bisa baca di e-learning. Oke. Nah, di sini diterangkan bahwa untuk gaji seorang developer program itu rata-rata berkisaran 72 juta rupiah per tahunnya. Ini dasar ibarat itu apa ya, yang standar lah ya, 72 juta rupiah per tahunnya. Ya, ini sumber dari id.newfo.com ya. Nah, sekarang ketika kalian akan mulai belajar, kalian perlu beberapa tools, diantaranya kita menggunakan browser. Nah, website itu sendiri definisinya itu sebuah halaman yang menampilkan informasi melalui teks atau gambar. Ya, melalui suatu aplikasi bisa menggunakan browser. Browser itu ada banyak, ya. Jadi kalau ditanya yang mana browser, kalian sebutkan ada namanya Opera Mini, ada Google Chrome, ada Safari, ada Mozilla Firefox, ada Internet Explorer atau Microsoft Edge dan lain-lain, ada banyak sekali browser ya. Ini disebut dengan browser. Nah, nama browsernya ada Mozilla dan lain-lain. Nah, website ini unik karena tiap halaman dapat saling terhubung menggunakan hypertext links. Oke. Nah, di sini sudah saya jelaskan mengenai apa itu web server, HTTP server itu apa, DNS server itu apa. Kalian bisa baca di modul yang pertama. Kemudian ada yang namanya client, istilah client ya. Kemudian ada server side dan client side ya, sisi server dan sisi kliennya ya. Jadi server itu mendistribusikan, klien itu menerima dan mengakses ya. Oke, nah ini ilustrasi daripada client side scripting, ada server side scripting. Sudah saya berikan contoh ilustrasi seperti apa ketika klien itu merequest suatu sistem ya atau data daripada suatu server. Kemudian ada ilustrasi dari ilustrasi client side dan server side ya. Nah, website itu bisa kita gambarkan suatu manusia, ya, seorang manusia. Jadi kita ilustrasikan seorang manusia, di mana di dalam tubuh manusia itu, ya komponen dasarnya itu terdiri dari kerangka, tulang, kemudian kulit, ya kan, atau daging-daging ini, kemudian ada saraf-sarafnya, ya, motoriknya, otak kita, ya. Nah, di dalam sebuah website juga sama, anatominya kita bisa mengilustrasikan seperti sebuah manusia, di mana kerangkanya itu kita membangun menggunakan HTML, ya. Jadi HTML ini sebagai kerangka dasar. Jadi kalau kalian mau membuat suatu website menggunakan pemrograman HTML, HTML itu adalah kerangkanya, ya. Bisa sih bisa jalan tanpa CSS dan JavaScript, tapi ya seperti kerangka, kalian lihat kerangka, dia bisa apa? Ya dalam bentuk artian hanya sebagai strukturnya saja. Nah, kemudian ada tambahan itu CSS. Nah, CSS ini itu sebagai kulitnya atau stylenya. Kita mau menampilkan kerangka ini dilihat orang itu seperti apa. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu JavaScript. JavaScript ini sarafnya, otaknya, ya. Algoritmanya nanti kita taruh di JavaScript. Ya, semakin canggih JavaScript-nya, maka semakin pintar orang itu, atau semakin pintar, semakin canggih website yang akan kita buat. Nah, jadi kemarin kakak sudah menyuruh kalian untuk menginstal beberapa aplikasi yang dibutuhkan untuk pemrograman atau untuk pengantar internet dan web ini. Kalian boleh pilih salah satu, Visual Studio atau Emacs, ya. Nah, kemarin saya survei, ada cukup banyak orang yang memilih Microsoft Word dan Notepad, ya. Gini ya adik-adik sekalian, ya.
aplikasi itu punya fungsinya masing-masing. Untuk yang namanya text editors dan apa namanya untuk coding, itu ada aplikasinya khusus. Bisa kalian menulis di Microsoft Word, bisa menulis di Notepad, bisa, hanya saja tidak optimal. Nah, kalian akan kebingungan sebagai pemula. Kalau menggunakan aplikasi khusus untuk program, kalian akan merasa dimudahkan karena fitur-fiturnya sudah lengkap di sana. Ya, nah jadi silakan pilih salah satu ini, bisa pakai Visual Studio Code, bisa Atom Editor, bisa pakai Emacs. Linknya sudah saya taruh di situ, kalian bisa download, pilih salah satu. Kemudian browsernya bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Pilihannya ada dua ini, boleh Chrome atau Mozilla. Kalau saran saya sih lebih enak pakai Google Chrome karena space memori yang digunakan tidak terlalu besar. Ya, jadi kalau Mozilla itu cukup berat ya, apalagi kalau misalnya laptop kentang seperti punya saya ini, kalau pakai Mozilla itu berat sekali. Makanya saya pakai Google Chrome. Ya, jadi performanya lebih cepat. Jadi silakan nanti yang belum ada diinstal ya. Kenapa tidak boleh pakai Opera, pakai Safari, pakai Internet Explorer atau Microsoft Edge? Bukan tidak boleh, hanya saja setiap browser itu punya keunggulannya masing-masing. Dia punya fiturnya. Nah, yang mendukung full fitur itu ya untuk pemrograman HTML ini yaitu Mozilla yang sudah support untuk HTML5. Ya. Nah, yang lainnya itu mungkin bisa, tapi biasanya nanti tampilannya akan berbeda. Ketika diakses di Google Chrome, kemudian diakses menggunakan Mozilla atau Microsoft Edge, itu pasti tampilannya berbeda. Ya, karena memang ya kemampuannya beda-beda, browser itu kemampuannya beda-beda. Ya, jadi pastikan kalian sudah menginstal text editor. Kalau saran saya sih menggunakan Visual Studio Code. Selain performanya bagus, ya kan, memori yang digunakan juga tidak terlalu besar, ya. Yang kebanyakan developer juga menggunakan Visual Studio Code, ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Oke, sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan mengenai dasar daripada pemrograman ini? Ya, silakan kalau mau bertanya untuk di modul pertama sebelum kita lanjut ke modul yang kedua. Yang mau bertanya boleh dihidupkan suaranya ya, terkait masalah modul 1. Saya persilakan. Oke, ini ada 57 orang. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Oke, tidak ada. Artinya ngerti semua. Kita lanjut ke modul yang kedua. Oke, sorry, saya buka modul 1 dulu. Nah, tadi kan web dasar yang ini, VDF ini itu ringkasan daripada modul 1 saya buat. Kalau mau lebih lengkapnya, kalian bisa baca di modul 1 ini. Ini lebih lengkap. Dimulai dari sejarahnya, apa Travel W itu apa, World Wide Web itu apa. Ini saya siapkan di modul 1 ya. Jadi ringkasannya itu tadi ada di file PDF ya. Kalau kalian mau dalam bentuk versi gambar, kalian bisa akses di Instagram saya ya. Di sana sudah saya jadikan konten Instagram dalam bentuk gambar, silakan di-download. Kalau tidak mau dalam bentuk PDF ya. Nah, jadi ini, yang akan kita pelajari nanti seperti apa? Kalian akan belajar ini, kalian akan membuat ini loh. Nah, kalian akan membuat website ini. Kalian akan membuat website. Jadi nanti hasil project akhir kita belajar ini nanti, itu akan dalam bentuk sebuah website. Ada headernya, ada navigasinya, ada mainnya, ada body-nya, ada footernya, ada aside, ada macam-macam. Ya, responsifnya ada, semuanya ada di sini. Nanti kalian akan membuat seperti ini, ya, hasil akhirnya. Tapi untuk ujiannya nanti, ya kurang lebih seperti inilah juga. Tapi tidak copy paste yang sudah jadi kalian pelajarin ini, ya. Tapi nanti UASnya nanti saya akan menyuruh kalian mengimprove, ya kan, mengimprove materi yang sudah saya ajarkan menjadi suatu website utuh, ya. Ya, meskipun kita mengajarkan yang sama, pasti topiknya juga pasti berbeda ya. Topik yang akan kalian buat itu, program yang kalian buat itu pasti beda-beda. Makanya nanti hasil akhirnya akan dalam bentuk sebuah website yang terdiri dari ya menggunakan HTML pasti ya, itu strukturnya, kemudian CSS, JavaScript, ada DOM-nya juga ada di sana. Nah, nanti akan kita pelajarin semua.
ya. Kemudian program kalkulator berbasis website ini nanti akan kita buat, ya. Nah, itu ada di modul semua, ya. Per tahap, step by step akan saya upload di e-learning kalian. Oke, selanjutnya kita buka web dasar yang kedua, ya. Nah, pada web dasar yang kedua ini pastikan kalian sudah menginstal Visual Studio Code, ya. Nah, kita bisa membuat yang pertama. Oke, pertama kita tentukan dulu nih. Kita tentukan, kita ambil satu sama-sama ya. Pastikan kita sudah menentukan topiknya tentang apa. Ya, misalnya kalau di contoh ini, kalau di contoh punya saya ini yang di PDF ini itu wisata Danau Ranau. Sedangkan yang di modul 2 ini itu tentang Kota Bandung. Ya, Kota Bandung ini, ya kan? Kota Bandung membuat berkas. Kalian boleh deh pakai yang Kota Bandung aja nggak apa-apa. Yang ini disamakan. Nah, ini kalian copy. Ini di copy. Ini saya praktekkan ya. Sembari kalian coba di laptop masing-masing nggak apa-apa. Bandung kita copy. Ini kita copy. Ya, kita select all dulu. Kita ambil semua sampai di bawah sini. Ya. Nah, sudah itu kita copy, Ctrl C. Tekan di keyboard itu Ctrl C atau bisa klik kanan di mouse, pilih salin. Ya. Kemudian buka aplikasi Notepad. Gimana cara membuka aplikasi Notepad? Kalian pilih di sudut kiri bawah ini ada logo Windows, ya. Entah itu Windows 8, Windows 10, Windows 7 sama, klik start, kemudian tulis Notepad. Nah, ini muncul nih, kelihatan semua ya. Kelihatan nggak layar saya di sana? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, lanjut ya, buka aplikasi Notepad-nya dibuka. Kalian buka, kalian pastekan di sini. Paste. Nah, nih. Ada Bandung, ada Kota Metropolitan dan sejarahnya. Ini sudah kita buat. Oke, selanjutnya apa lagi di sini? Akan tampak. Nah, akan tampak seperti ini. Ya, akan tampak. Nah, setelah kita buat dalam Notepad ini, kedua kita simpan. Simpan file tadi dengan cara menggunakan Ctrl plus S pada keyboard. Nih, ada dua cara. Kalian bisa Ctrl S pada keyboard atau klik file save. Nah, buat folder, kalian membuatnya di mana? Kalau saya misalnya saya taruh di desktop. Ini contoh ya. Saya buat folder, new folder. Misalnya ini kelas program. Kelas web dasar deh. Saya tulis di sini kelas web dasar ya. Oh, ini sudah ada nih web dasar. Enaknya ya nggak apa-apa lah, kelas web dasar. Enter, saya klik. Nah, ini kita tulis namanya kan index ya, ganti. Yang ini diganti all files dulu. Kita ganti all files. Ini ditulis index.html. Kenapa kita harus pilih all files? Kalau kita menggunakan teks dokumen, maka dia auto defaultnya itu berubah formatnya menjadi TXT, format untuk Notepad. Sedangkan yang all files dia akan mengikuti format sesuai yang kita tulis di sini. Kalau saya tulis titik .exe ya formatnya akan exe. Kalau saya tulis index.php maka dia akan berubah menjadi file PHP. Nah, begitu juga dengan ini. Saya tulis index.html maka dia akan menjadi sebuah file HTML di dalam folder kelas web dasar di desktop komputer saya. Nah, ingat ya, di desktop. Ingat tempat kalian menyimpannya itu nanti karena sampai selesai kita semester ini kita akan menggunakan ini semua filenya. Desktop ini. Ya, di desktop di kelas web dasar saya simpan index.html. Save. Simpan nih. Oke. Gimana cara melihatnya? Kita lihat di sini tadi. Ada di sini. Nih, ada ya di layar depan ini namanya desktop. Ini namanya desktop, ada di kelas web dasar. Nih, sudah ada muncul index, ya. Oke, kita tutup dulu ini. Kita balik lagi ke modul. Nah, kalau sudah nama indeks, jangan lupa pada bagian save as tipenya kita pilih all files untuk tipe penyimpanannya. Nah, sekarang formatnya akan berubah. Mana sih tadi?
Nah, formatnya kan seperti ini. Nah, tapi ya ini sudah kita simpan, Nah, ketika kita buka, tampilannya akan acakan. Ini kita tutup ya, notepad-nya kita tutup. Notepad kita tutup, kita buka file tadi. Saya taruh di desktop ya, di kelas web dasar. Nih, ketika saya buka, ini default-nya kan Google Chrome ya. Oke. Maka tampilannya seperti ini nih, acak-acakan. Ya, kelihatan ya di sana. Ini acak-acakan. Belum tersusun, ya membaca juga masih sulit ini. Nah, tugas kita akan merapikan ini menjadi suatu website full. Ya, ada headernya, ada bodinya, ada footernya. Jadi ada pala, ada badan, ada kaki. Nah, bahasa Palembangnya tadi header, body, and footer. Nah, ya kita lanjutkan. Sudah. Nah, kalau kalian menggunakan laptop macOS, ini sudah ada tata caranya. Nih, sudah diajarkan. Tapi saya yakin kebanyakan kalian pasti menggunakan laptop bukan macOS ya, karena terbatas. Jadi silakan yang pakai Mac silakan ikuti langkah-langkahnya yang ada di modul 2. Nah, ini di Linux juga ada kalau kalian menggunakan Linux ya. Nah, jadi pastikan kalian sudah menggunakan atau menginstal text editor. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Ya, ini sudah kita install. Struktur dasar HTML, perhatikan. Ciri-cirinya itu di atas itu ada doctype HTML. Nah, ingat ya, kita kan tadi sudah menginstal Visual Studio ya. Kita buka Visual Studio. Silakan dibuka sama-sama. Ini Visual Studio Code. Ya, ini saya buka ya. Nah, ini enaknya kalau kita mau mengedit itu enaknya di sini. Nah, kalau sudah ada yang tampilannya seperti punya saya ini kan sudah lama, yang sudah saya gunakan proyek sebelumnya ya. Sekarang saya mau buat proyek yang baru tadi. Ingat ya, tempat foldernya tadi di mana? Di desktop. Saya simpan di desktop. Nama foldernya kelas web dasar. Oke, kita pilih file. Kita pilih open file. Atau open folder deh boleh. Open folder. Nah, ini nih, desktop kelas web dasar. Ingat ya, desktop kelas web dasar dan select folder. Oke, nah maka dia akan tampil seperti ini. Halaman pertamanya ini, oh ya benar, halaman pertama. Ya, ini nih halaman pertama. Ini kita tutup aja nggak apa-apa. Welcome kita tutup. Kita klik index HTML. Tek. Oh, ini sekarang tampil menggunakan Visual Studio Code seperti ini tampilannya. Ya, tampilannya seperti ini. Ya beda nih tadi tampilannya ketika kita buka menggunakan Chrome ya. Nah, tapi gimana Kak kalau misalnya saya mau membuka sintak ini nanti? Ya sabar, kita akan belajar satu-satu. Kita lanjut, ini bisa saya bagi menjadi 2 ya, tampilannya seperti ini. Oke, saya tampilkan ya. Yang di sebelah kanan ini itu Visual Studio Code ya, kelihatan ya. Yang sebelah kanan saya ini aplikasi Visual Studio Code dan yang kiri ini adalah layar browser saya. Kelihatan nggak di sana? Saya bagi 2 nih. Ada ya? Kelihatan? Ada yang bisa memberikan respon? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, siap. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang lihat, kita lanjutkan di sini. Oke, perhatikan. Nah, struktur dasar HTML itu ada doctype. Ya, doctype HTML, ada head, ada title, ada head penutupnya, ada body, ada header 1. Oke, ini ada yang baru masuk ini. Oke, kita lanjut ya. Ada body dan ada HTML. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan di sini. Kita dapat melihat bahwa struktur dasar HTML dituliskan dari beberapa elemen. Pada setiap elemen HTML, halo yang baru masuk itu suaranya dimatikan dulu. Suara siapa itu? Matikan dulu suaranya, biar tidak mengganggu. Oke, atau mau saya kick kamu? Ya, limit aja dulu. Oke, kita lanjut. Nah, pada setiap elemen HTML terdapat 2 tag, yaitu membuka tag dan penutup tag. Bedanya ada slash kalau itu penutup. Tag pembuka itu nama elemen, tag penutup menggunakan slash nama elemen. Nah, ingat nih, jadi untuk penutupnya itu ini disebut dengan elemen.
ya. Nah, hierarkinya di antara tag pembuka dan penutup sebuah elemen, kita menggunakan ini hierarkinya elemen HTML. Ada HTML, head, kemudian body, ada title, ada H1 dan P. P ini paragraf. Kita buka aja modul. Nah, sekarang coba deh kita buat ya. Saya buat file baru ya di sini ya. Ini di Visual Studio saya klik yang ini nih. New file. New file, contoh misalnya ini ya, saya tulis contoh titik HTML. Ingat ya, jangan lupa extensionnya. Jenis filenya itu HTML. Saya enter. Nah, ini kosong. Sekarang saya akan menuliskan doctype. Ya, doctype HTML, dia otomatis. Jadi gini loh, kok bisa cepat? Gini loh, saya ajarin ya cara cepatnya. Jadi kalian buka, tulis doc 3 karakter aja nggak apa-apa. Kemudian kan muncul tuh ya di bawahnya. Kalian tekan tab di keyboard, maka dia langsung tertulis otomatis. Tuh, tekan tab ya, tab yang di sebelah kiri. Lanjut, setelah itu kita tulis HTML. Saya buka di sini HTML. HTML. Oke, saya tutup. Ya, otomatis kan ada penutupnya ya. Langsung otomatis dia. Itu enaknya kalau kita pakai text editor. Coba kalau kalian pakai Notepad atau pakai Microsoft Word, itu kalian tulis manual satu-satu loh. Itu nggak otomatis seperti ini ya. Enter. Nah, di dalam HTML kita mau tulis apa? Saya mau tulis head misalnya, kepalanya. Ya. Head, saya enter. Nah, head ini itu ada judul. Oke, saya tulis title. Judulnya apa? Misalnya ini contoh lah ya, contoh halaman. Nah, ini nanti akan muncul di atasnya ini loh. Kalau kalian buka browser, nah ini contoh ya, ini browser ya, itu dia ini nih. Nah, ini namanya title. Yang di atas ini namanya title. Nah, setelah title kita udah ada, head sudah ada, kita lanjut ke body, isi tubuhnya. Kita mau mengisi apa di sini? Saya misalnya untuk H1 saya buka, saya tulis misalnya heading utama. Nih, saya tulis. Kemudian paragrafnya saya tulis misalnya sebuah paragraf ya, titik ya. Oh sorry, badinya saya lupa menulis body. Nggak apa-apa, kita tulis aja di sini. Body. Nah, body saya tutup dan ini saya copy. Ctrl X. Ya untuk copy itu Ctrl X. Tapi di blok dulu. Ctrl V. Oke sudah. Nih kelihatan ya. Rapikan seperti ini. HTML lurus dengan HTML. Head lurus dengan head. Biar enak saja membacanya sih. Ini bisa di space. Body ini dengan body. Nah, kalau sudah disimpan, ini kan titik ini belum disimpan, kita simpan. Ctrl S cara menyimpannya. Kalau sudah, gimana caranya Kak melihat ini? Nah, kalau kalian tanpa visual editor, text editor, kalian akan membukanya klik 2 kali maka dia akan buka browser. Nah, kalau di Visual Studio Code enak, lebih gampang. Kita arahkan ke file contoh ini, klik kanan. Open with live server. Nih, kita klik. Dia akan terbuka di live server. Oh, ini nih tampilannya ya. Heading utama, sebuah paragraf. Judulnya mana Kak? Judulnya di atas ini. Ini kayaknya kebanyakan ya, saya buka browser, saya tutup dulu ya. Sebentar. Ini saya tutup dulu, terlalu banyak browser. Ini saya tutup. Nah, ini nih. Ya, kelihatan ya? Contoh halaman. Ini namanya contoh title. Contoh halaman. Dan heading utama. Kok bisa besar Kak? Karena saya tulis di sini H1. Kalau mau lebih kecil H2, kita ganti H2. Ini juga H2. Maka dia akan lebih kecil. Kita simpan. Lihat ya, ketika saya Ctrl S, maka otomatis yang sebelah kiri berubah. Ctrl S. Oh, dia berubah. Ya, ini heading 2. Atau kita buat gini deh. Saya buat 2 aja deh. Nah, untuk membuat duplikat, bisa kalian select seperti ini, Ctrl C gak apa-apa, kita pas saja di bawahnya ini. Nah, saya buat 3 deh. Ini heading 2 dan ini heading 3. Ya, ini heading 2 dan ini heading 3. Heading utama, heading kedua dan ini heading ketiga.
Ini saya simpan, Ctrl S. Nah, kelihatan ya? Heading utama, heading kedua, heading ketiga, dan sebuah paragraf. Ya, jadi sama kalau biasanya saya dulu belajar pada saat kuliah, itu dosen akan mengajarkan bukan heading utama 2, 3 ini, tidak, tapi dia membuat hello world. Itu zaman saya dulu itu. Jadi dia membuat di sini tulisnya, kita tulis ya anak-anak, ini kita tulis hello world. Nah, itu cara lama sekali ya. Sekarang kita langsung masuk seperti ini. Nah, paham ya sampai di sini ya. Jadi besarnya font itu tergantung dia menggunakan heading berapa. Heading 1, heading 2, heading 3. Semakin jauh heading 6 itu akan semakin kecil dia. Untuk paragraf ini normal, sama semua ya. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Ada pembuka, tag pembuka, dan ada tag penutup. Jadi jangan sampai lupa, ada pembuka pasti ada penutup. Ada pembuka, ada penutup. Nah, kalau tidak ada penutup, biasanya dia akan merah. Kalau di text editor, contoh ini saya hapus misalnya, atau saya jadikan komentar. Oh ya, kalian belum belajar komentar ya? Atau saya hapus deh, biar nggak bingung. Saya hapus. Tek. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi ini error. Coba saya simpan. Saya simpan. Oh, tidak ada ya. Tapi ini kalau dijalankan dia akan error. Karena ini kita menggunakan text editor. Nah, ini error. Badinya tidak ada. Kakinya tidak ada. Maka kita perlu untuk saya tutup. Nah, saya tutup badinya. Jangan lupa ditutup ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi strukturnya seperti ini, HTML, oke, HTML, yang atas sekali HTML, kemudian head dan body itu berdiri sendiri, head, ada body, ya, head itu turunannya ke title, dan body itu turunannya ke H1 dan paragraf, ya, pahami ya sampai di sini ya, program itu nggak bisa dihafal, ini pesan saya ya, pesan kakak kepada kalian, program itu tidak bisa dihafal, tapi dipahami. Sekuat apapun kalian menghafal, kalian akan kebingungan nanti ketika dikasih case yang baru, ketika dikasih masalah yang baru. Jadi pahami fungsi-fungsinya itu apa. Jadi ketika kalian praktik itu lebih gampang. Ya. Nah, elemen HTML ini gunanya apa? Kalian bisa bacalah ini ya. Banyak. Nah, ini ada banyak sekali untuk elemen head ini isinya. Bisa untuk title, bisa untuk style, ada base, ada link, meta, script, no script. Ini nanti kita akan pelajarin. Ya, step by step. Apa gunanya style, apa gunanya base, link, meta, script, no script itu akan kita pelajari. Ya. Nah, bertahap. Silakan dipahami. Makanya di forum itu saya suruh kalian bikin kesimpulan. Kesimpulan itu kalian baca, apa yang kalian pahami kalian tuangkan di kesimpulan, bukan copy paste. Kalau kalian copy paste nanti kalian bingung, kalian tidak paham apa yang kalian tuliskan. Ya, kalian baca semua, kalian simpulkan. Kesimpulannya apa? Ya. Nah, lanjut kita ke, nah kalau kita lihat di sini ya, nah ini saya jelaskan sedikit. Ini ada HTML 4. Bedanya di mana? Bedanya di kalau kita lihat elemen head wajib ada dalam sebuah berkas HTML. Ini kalau untuk versi yang lama ya, ini versi 4 ya. Contoh penulisannya seperti ini. Head meta charset ada nih, ini ada metanya. Charset UTF-8. Ada style segala macam. Ini yang versi lama. Sedangkan versi yang terbaru, kita tanpa head juga bisa. Ya, tanpa head boleh. Penggunaan head dapat dihilangkan sehingga struktur dasar berkas HTML menjadi seperti ini. Nah, tanpa harus ada head. Ya. Langsung title-nya apa. Nah, ini bedanya HTML 4 sama HTML 5. Nah, ingat nih, jangan sampai salah ya. Kemudian body, untuk body ini ada seperti tadi ya, isinya ya paragraf, kemudian heading ya. Nah tadi udah kakak contohkan tampilannya seperti ini ya, ada heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya ya. Nah ini nih contohnya tadi akan nampak seperti ini ya. Nah kemudian ada komentar, komentar itu apa kak? Komentar itu suatu perintah yang tidak akan dibaca oleh program. Ya, paham nggak? Jadi, ketika kalian menulis ini, suatu
perintah ini, maka dia tidak akan dibaca oleh program. Contoh, ya misalnya kakak mau menambahkan suatu perintah setelah body ini. Misalnya, oke, ada yang baru masuk ya. Saya terima dulu ya. Cai, saya nggak tahu itu siapa. Saya terima dulu. Nah, kakak buat di sini. Saya buat komentar misalnya heading deh, heading 1 juga ya. Heading 1. Saya tulis misalnya nama saya Takrim. Takrim pribadi. Nah, ini kan kebaca ya. Ini kebaca. Gimana kebacanya? Saya simpan, lihat ya. Saya save, muncul kan ya. Nama saya Takrim pribadi muncul ya. Nah, sekarang ini akan saya jadikan komentar. Saya blok. Saya tekan kontrol, kemudian slash yang di bawah lihat di keyboard, kontrol plus slash. Maka otomatis dia menjadi seperti ini. Itu cara cepatnya. Saya mengajari cara cepatnya. Kalau cara lambatnya, kalian tulis ini. Nih, kalian tulis ini. Kalian tulis di awal. Ini saya tulis di sinilah. Saya tulis di sini, misalnya buka, kemudian ada tanda seru, kemudian min. Nah, ini langsung berubah hijau semua ya, dijadikan komentar. Kita tutup di sini. Kita tutup di min lebih besar dari. Nah, maka ini dianggap sebagai komentar dan tidak akan dibaca. Contohnya, oke, saya simpan. Lihat ya, di sini masih ada ya nama saya Takrim ya. Saya simpan. Ctrl S, maka namanya hilang. Nah, ini namanya komentar adik-adik sekalian ya. Dan ini tidak akan dibaca oleh program, dianggap sebagai penjelasan saja. Ini bisa diganti misalnya kita akan belajar misalnya tentang HTML. Nah, ini tidak akan dibaca walaupun saya simpan, dia tidak akan dibaca di sini karena ini sebagai komentar. Nah, yang dibaca itu yang tidak komentar. Nah, ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan komentar. Ini merupakan sebuah komentar yang terdiri lebih dari satu baris. Boleh. Boleh. Jadi tidak mesti satu baris. Saya jadikan beberapa baris, boleh. Saya enter misalnya. Ini saya enter. Ini juga saya enter. Sama, ini juga tidak akan dibaca oleh program. Oh, tidak akan dibaca. Ya. Nah, identifikasi elemen pada halaman website. Setelah mengetahui struktur dasar HTML, mari kita coba terapkan pada berkas HTML yang sudah kita buat pada langkah awal. Nah, oke, kita mulai praktek nih. Kita mulai praktek, ya. Kita mulai praktek di paragraf tentang Bandung yang sudah kita copy paste tadi. Nah, perintahnya adalah masukkan seluruh konten pada elemen body. Ingat ya, yang kita buat tadi masukkan ke dalam elemen body. Ini kita hapus. Ini kan contoh ya, contoh. Kita balik lagi ke indeks. Kita balik ke indeks. Kita disuruh memasukkan seluruh elemen tadi ke dalam body. Ingat ya, di dalam body. Nah, ini ya. Kita buat dulu nih, kita klik di atas. Apa tadi di atas? Doc tipe. Doc tipenya HTML. Kemudian setelah doc tipe, apalagi tadi? Kita menggunakan HTML. HTML dulu. Ya, HTML. Nah, karena HTML ini yang teks kita ini harus di dalam ini, maka HTML-nya saya pindah ke bawah. Saya cut, saya taruh di bawah sini ya. Oke, sorry. Saya taruh di bawah sekali. Nah, ini nih, saya taruh di bawah sini HTML-nya. Nah, setelah HTML ini apa kita buat? Yaitu kita menggunakan head. Mana sih tadi? Nah, ini nih, sorry, HTML, kemudian head. Ya. Head, saya tulis headnya kita kosongkan dulu aja, nggak apa-apa. Setelah itu kita masuk ke body. Nah, kita masuk ke body. Ya, kalian bisa sambil praktek ya. Ini saya cut, body ini saya cut. Ingat ya, jangan sampai salah taruh ya, karena kalau salah taruh nanti programnya error. Taruh di sebelum HTML, saya taruh di sini. Tapi ingat tadi luruskan. Nah, ingat ya, lurus 1 kali tab, lurus ya. Nah, sekarang Bandung ini bagian daripada body. Jadi harus di dalam body ini luruskan. Cara gimana? Kita blok semua. Kita blok sampai sini. Kita tab. Nah, biar dia masuk ke bagian body. Tuh ya. Ingat ya.
ada doc, tipenya HTML, HTML sudah kita buat lurus, body, oke, sudah ada head, body ada body. Nah, ini ada body. Ya, sudah. Nah, kalau sudah dibuat, kita masuk ke sini, ada body. Nah, ini udah dijelaskan, ada header 1, header 2. Sekarang, carilah konten yang paling penting dan bungkus konten tersebut dengan elemen H1. Artinya itu sangat penting. Jangan khawatir apabila tampilan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, karena nanti kalian akan mengaturnya ketika sudah mempelajari style sheet. Nah, nanti kita akan belajar tentang CSS nanti. Jadi kita buat bertahap dulu. Nah, ubah nih, semuanya masukkan. Bandung, kita ganti H1. Nah, kita ganti H1. Oke, ini kita pindahkan misalnya di dalam tengah-tengah ini nih, antara pembuka dan penutup elemen. Udah, kemudian apalagi dia buatnya? Oh, sejarah. Sejarah ini H2. Geografi H2. Oh, sisanya paragraf. Oke, artinya ini saya jadikan H2 dulu ya. H2. Kemudian ini saya pindah, sejarah saya pindah, saya taruh di tengah-tengah. Sejarah, kemudian ini juga H2, ini saya pindahkan. Ya, kalian juga sambil praktek ya, karena nanti ada beberapa yang siap bisa ditampilkan. Wisata H2, oke. H2, kemudian farmhouse juga buat H2, ini H2 ya, ini H2, H1 itu cukup untuk yang Bandungnya saja. Kemudian observation ini H2, observatoriumnya itu H2, ya, oke H2. Nah, sisanya ini jadikan paragraf. Kita gunakan paragraf. Kak, tampilannya terlalu kecil, Kak. Gimana caranya biar dia tidak perlu nak digeser-geser cak ini, Kak. Nah, biar tidak bergeser ke situ. Gimana caranya? Caranya tekan shift Control Z. Control Z itu untuk undo ya. Mana? Bukan Control Z. Apa ya? ALTZ, ALTZ, ya ALTZ, jadi dia menyesuaikan ukuran layar ini. Nah, ini saya tulis P untuk paragraf ya, P-nya saya pindah di penutup di sini. Ingat ya, untuk penutupnya jangan lupa, ini juga saya jadikan P. Ini paragraf, ini gunanya untuk apa, Kak? Nah, kaget kita belajar, kita tulis dulu kayak ini ya, nanti akan aku jelaskan. Ini juga paragraf. Ya, nah ingat ya, di sini ada sejarah, mana sejarah tadi? Sejarah, paragraf, ini juga paragraf. Oke, ini jadikan paragraf. Ini kakak jadikan paragraf, masukkan di sini. Kemudian ini juga paragraf. Ya, kita taruh di sini paragraf. Nah, ini juga paragraf, jangan lupa paragraf. Ya, kita taruh di sini paragraf. Kemudian ini juga paragraf. Ya, paragraf, taruh di sini paragraf. Kemudian ini juga sama paragraf. Paragraf, kita taruh di sini paragraf. Sama, ini juga buat paragraf ya. Ini paragraf. Kita jadikan paragraf. Nah, sudah selesai seperti ini semua. Ya, ini udah disuruhnya ya. Sekarang simpan. Nah, ingat nih, tampilan tuh tadi seperti ini. Ini contoh ya, ini kita tutup saja. Karena kita tidak menggunakan contoh lagi. Kita tutup, kita fokus ke indeks. Ini saya tutup. Nah, kita simpan dulu. Kita simpan. Nah, arahkan kursor ke kiri, klik kanan, open with live server. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ya, lebih enak ya melihatnya ya. Lebih enak ya. Kalau tadi kan tampilannya tidak bisa dibaca. Nah, ini sudah enak. Ada Bandung, ini sudah bisa ada paragrafnya dan lain-lain. Ya. Nah. Oke, ini sudah tampilannya sudah enak sekali, sudah bisa dibaca lah ya. Ya. Udah ada heading 1, ada heading 2, ada paragraf, ada body, ada head. Title belum kita buat nih. Title-nya belum ada, nanti ya, bertahap. Oke, coba sekarang saya minta
Siapa yang bisa menampilkan program yang sudah dia buat? Ini saya stop screen ya. Saya stop screen. Yang bersedia boleh, siapa yang bisa, yang sudah selesai seperti yang sudah saya buat ini? Ada yang mau mencoba menampilkan? Share screen? Pak, ngerapi ke paragraf tuh cak mana ya, Pak? Ada ya? Siapa? Yang mana? Ngerapi ke paragraf. Oh, merapikan paragraf yang menggunakan visual ini ya. Lihat nih, saya pakai P. Pakai P. Ini merapikan paragrafnya pakai P. Nih. Nah, biar tampilannya cak ini tadi tekan Alt Z. Ini kan tampilan di text editor. Kalau nak balikinnya lagi ya Ctrl Z lagi, Alt Z. Jadi balik lagi cak ini dia panjang. Jadi biar tampilannya tadi lebih enak kita ngatur nyoba tekan Alt Z. Nah, jadi dia langsung ngelurusan ini. Sudah? Ada yang mau menampilkan? Ada? Ada yang mau menampilkan? Share screen? Aku belum ini, Pak. Apa tuh? Belum rapi, soalnya muncul GeForce Experience dari Nvidia, Pak. Coba tampilkan, saya lihat, coba. Coba share screen, itu sudah saya lepas. Coba share screen. Share screen di bawah kanan itu ada present now. Kamu pilih your entire screen. Nah, oke, bagus. Coba mana? Buka programnya, saya lihat. Ini, Pak. Oke, itu paragrafmu belum dibuat itu. Dan belum dibuat paragrafmu. Iya, paragrafmu buat tadi, Pak. Bisa. Paragrafnya buat dulu. Paragraf kamu buat dulu. Coba tekan Alt Z, coba. Alt Z. Coba tekan keyboard kau, Alt Z, tekan keyboard. Sudah, Tekan Pak. keyboardmu itu Alt Z. Keluar ini, Itu Pak. kenapa bukan? Hah? Keluar ini. Oh, jangan. Itu klik dulu di paragrafmu. Klik di paragraf itu. Klik di paragrafmu itu, kemudian tekan Alt Z. Nah, coba Alt Z. Nggak bisa, Pak. Oh, Soalnya nggak bisa. Itu shortkey dari. Ya sudah, ada apa-apa lah. Kamu tulis manual aja, nggak apa-apa. Tulis manual aja. Tulis manual aja, Danu. Ditulis. Nah. Yo, P. Buka dulu. Oke. Kenapa P1? P saja. P saja. Nah, oke. Nah, lanjutkan. Selesaikan dulu ya. Oke, coba ditutup dulu share screen-nya. Biar temannya yang lain yang mau share screen. Oke. Lanjut. Itu selesaikan dulu, Danu. Biar sudah. Lanjut yang lain. Siapa yang sudah selesai? Yang sudah saya tampilkan tadi? Kami, Yang Pak. sudah jadi. Oke. Siapa nih? Siapa nih yang Revaldi ya? Oke. Kenapa? Kami Agri Setio. Oke, silakan. Share screen coba. Revaldi boleh, silakan share screen. Mana share screen? Revaldi ada? Ini pakai Oh, sinyalmu parah nih. Sinyalmu putus-putus, Revaldi. Oh, kamu di HP ya? Ya udah nggak apa-apa. Itu apa itu? Itu kamu pakai ini ya. Kamu itu bukan paragraf yang saya suruh. Kamu buat paragraf Bandung tadi loh. Nah, kamu terapkan di Bandung. Itu kan contoh kan, yang kapan kamu gemuk itu kan contoh. Nah, kamu implementasi. Ya, buat dulu. Ya. Nih, perhatikan, saya ulangi lagi nih buat yang lain. Lihat di layar kalian. Ini saya share screen lagi ya. Kalian itu buka Visual Studio, ini kan ada tuh di modul 2. Ini di copy paste. Teksnya itu di copy paste yang Bandung tadi, yang paling atas ini. Kan ada nih tadi.
Nah, dari awal ini, tahap awalnya nih. Nah, ini Bandung, kamu copy. Ini kamu copy, kamu taruh di Notepad, jadikan HTML kan. Udah jadikan indeks. Indeks tadi kan kosong. Setelah itu kita masukkan elemen-elemennya. Ada doctype, HTML, ada head, ada body, ada H1, ada P, paragraf. Sehingga nanti ketika di-save, dijalankan, klik kanan open with live server, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini udah jadi seperti ini tampilannya. Ya, jadi pastikan tampilan kalian itu seperti ini. Ada head 1, ada paragraf, head 2, paragraf, paragraf, head 2, paragraf, paragraf, dan seterusnya. Oke, siapa yang sudah berhasil? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Selain punya si Danu tadi belum selesai, punya Revaldi belum selesai juga. Ada? Ada yang mau coba? Saya, Pak. Oke, coba silakan Mat, di share screen Mat. Oke. Silakan. Klik present now. Di bawah layar kamu itu ada present now, kamu pilih your entire screen. Ya, share screen coba. Share Udah, screen. Oke, siap. Sebentar saya lihat dulu. Ah, mana nih? Cakep. Udah kamu kasih judul ya, title ini judul. Oke, itu apa? Iya. Kelihatan. Body, oke, ini komentar. Kamu rapiin lagi aja itu, Rifki. Nanti kamu bingung masalahnya. H1 Iya, Pak. itu ya H1 itu paling kita 1 kali tap di bawah body. Itu kan. Nah, coba kamu tap itu biar rapi aja sih. Biar enak. Biar enak baca sintaksnya. Karena nanti bingung sendiri nanti kamu. Ya, itu di tap aja. Nah, cakep. Iya, bisa tuh. Nanti di tap lagi 1 kali tap. Coba dijalankan. Disimpan dan jalankan coba. Simpan dulu Tadi itu, simpan. Sudah, Pak. Sekali simpan udah. Nah, itu simpan itu masih titik itu. Coba disimpan dulu. Save, Ctrl S. Coba live, jalankan live. Itu apa? Kamu jadiin apa itu? FAJ HTML ya? Oh. Iya, kan. Bebas, Pak. Nah, nanti ganti ya. Kita kan pakai indeks ya. Jadi nanti pakai Iya, Pak. indeks ya. Nah, itu kamu kurang tuh copy. Ngopinya kurang. Mau sampai geografis Pak. saja. Tadi cuma sebagian, Pak. Soalnya mau latihan dong kan. Oke, sip. Jadi udah bisa lah ya. Nah, nanti kamu coba lagi ya. Kamu buat lagi semua, ada head, kemudian paragrafnya kamu masukin semua. Oke, punya si Siapa? Amar Rifki. Oke, udah berhasil. Oke, dilepas Rifki. Lanjut, siapa lagi yang mau coba? Silakan, siapa yang mau coba? Selain Ahmad Rifki udah berhasil. Siapa? Danu. Coba tampilkan Danu, saya lihat. Coba. Betul, Pak. Oke, coba jalankan. Coba dijalankan Danu. Di sini nggak bisa, Pak, ya, dari internet. Nah, sini. Kenapa? Nah, kurang tahu, Pak. Jadi lewatnya sini, Pak. Oh, ya udahlah, nggak. Seharusnya sih bisa itu, tapi nggak apa-apa lah. Indeks, oke, udah bisa tuh. Tapi kamu cara naruh tuh pump house sama observatoriumnya itu H berapa kamu buat? Oh, H5 ini. H berapa kamu buat? Itu H2 semua, coy. Jangan H2. Iyo, H2 kalau heading 2. Heading 1 tuh cukup Bandung baik, sisanya tuh H2, sejarah H2, geografis H2, wisata H2, pump house itu H2, observatorium itu H2. Baca modul ya. Oke. Tapi sejauh ini udah oke lah. Udah bisa itu, udah jalan ya, udah rapi. Tinggal kamu ubah aja itu headingnya. Coba disimpan. Simpan, jalankan lagi coba, di-refresh. Oke, sebentar saya catat dulu. Tadi siapa sih? Ahmad Rifki Rivaldi ya. Ahmad Rifki Rinaldi tadi SI berapa? SI 1 berapa kamu ya? Rifki? SI 1D, Pak. 1D. 1D. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian Pramudia Danu. Kamu SI berapa Danu?
SI1, SI1, SIE, Pak. Oke, 1E. Oke. Coba tampilkan, udah disimpan kan? Coba ditampilkan lagi, coba. Refresh browsermu tadi. Mana? Coba saya lihat tampilannya. Mana, Danu? Tampilkan. Ini, Pak. Nah, kan lebih cakep. Oke, sip. Nah, berhasil. Ya. Oke, tutup. Tutup share screen-nya. Kita satu lagi. Saya kasih kesempatan buat satu orang lagi. Siapa mau mencoba menampilkan hasilnya? Yang berhasil baru Ahmad, Rifki Rinaldi, sama Pramudia Danu. 1B nih, mana nih anak 1B? Pak, cewek, cowok, silakan. Satu orang lagi. Ada? Kelas lain 1D dan 1E ada yang mau mencoba menampilkan? Ini dari 50 orang. Masih bingung di Ada yang awal. mau menampilkan? Silakan hidupkan suaranya. Bingung di awal, Pak. Ada? Tidak ada? Masih bingung, Atau Pak. sudah semua ya? Kenapa? Masih bingung di awal. Kamu bingungnya di mana? Bingung apa? Bingung awal yang mana? Yang mana kamu bingungnya yang mana? Bentar, Pak. Masukin, Pak. Yang mana? Nah. Mana, Rehan? Setelah ini, Pak. Apa yang kamu bingungkan? Bingungnya kamu di mana? Kamu sudah baca modul belum, Rehan? Rehan sudah baca modul belum? Sudah, Pak. Modul saya itu sudah dibaca. Yakin sudah dibaca? Ya, tapi masih belum ngerti, Pak. Belum paham nian. Ya, kamu nggak ngerti. Nah, yang mananya yang kamu nggak paham tuh yang mana? Setelah ini, Yang mana yang kamu nggak paham? Makanya, kenapa? setelah ini. Setelah itu, jadi gini, apa namanya Rehan? Ya, Pak. Modul kan sudah kakak kasih ya. Ya. Jadi nanti kamu baca lagi, kamu bacanya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kamu baca. Nah, kalau misalnya disuruhnya copy, ikuti copy. Kalau disuruhnya paste, ikutin paste gitu loh. Siap, Kalau Pak. misalnya ditaruh Ctrl S, ikuti Ctrl S. Ikutin aja perintah yang ada di modul. Ya. Siap, Nah, Pak. jadi pelan-pelan aja. Kita belum berlomba-lomba juga, tapi nanti akan saya mungkin bukan minggu ini yang akan saya upload modul 3, tapi akan saya coba upload lah untuk di pertemuan selanjutnya kalian udah bisa baca. Ya, jadi modul 3 itu cukup panjang, itu akan saya jadikan 2 sesi pertemuan mungkin ya, akan saya jadikan 2 sesi pertemuan. Nah, Kak, jadi itu ya Rehan ya. Jadi kamu baca lagi, Rehan baca lagi modulnya, pelan-pelan aja. Setelah itu ikutin perintahnya. Kalau disuruhnya copy, ya copy. Taruhnya di mana? Kalau taruhnya di notepad, buka notepad, kamu taruhkan di sana. Gampang kok, komputer itu paling gampang menurut saya belajar. Karena Ya. tutorialnya sudah sangat gampang sekali ya. Ya. Oke, kalau misalnya nanti masih bingung, kamu bisa chat saya. Ya. Terima kasih, ya. Oke, sip. Ya, yang lain. Siapa nih? Ada lagi satu orang nih, saya satu orang kesempatan nih. Siapa yang mau coba? Ada? Ada? Satu kali? Ren, nggak usah presentasi. Atau kamu mau menampilkan hasilmu? Yang Raihan. Yang ini, Pak. Orangnya yang mana yang Raihan? Beda orang dengan yang tadi. Bentar, mana? Orangnya mana? Aku nggak lihat mukamu. Oh, beda ya? Oh, kirain tadi M. Raihan yang tadi. Beda lagi ya? Ya, Pak. Beda orang, Pak. Oh, beda orang. Oke. Coba mana? Layarmu mana? Ini, Mas, Pak. lihat. Oh, itu kenapa kamu sudah pakai style? Kamu belajar dari mana? Udah pakai. Ini Dari udah lengkap YouTube, ini. Iya, Pak. Oh, itu dihapus Jadi dulu kayak gitu. Kamu udah jauh tuh. Nanti kamu bingung sendiri. Ya, nanti kamu bingung sendiri. Ya, ini dihapus dulu. Style sama icon itu dihapus dulu. Nanti kita belajarnya bertahap ya. Kita belajar bertahap.
Boleh, Ya, Pak. boleh belajar di YouTube, boleh silakan. Kakak tidak melarang, hanya saja nanti kalian bingung. Oke, coba disimpan, dijalankan coba. Saya mau lihat. Namanya itu ganti ya, nanti jangan free ya, tapi index HTML. Ini, nah, kan balik ke normal dulu. Kita jangan lupa pakai background warna, kita balik ke normal. Ya, itu teksmu itu Ya, salah Pak. itu, kamu salah copy. Ya, nanti diperbaikin ya, itu belum selesai itu. Form hostnya belum, wisatanya Baru tadi, belum barusan ya. tadi Pak ngerjainnya. Nah, iya, nggak apa-apa, sambil Belum di copy, belajar Pak. ya, Belum di copy. sambil praktek. Iya. Oh, belum di copy. Oke. Nanti diperbaikin ya, sambil baca, sambil praktek, sambil baca, sambil praktek ya. Oke, bagus nih, Emrahan udah. Oke, cakep. Nanti diperbaikin aja. Ya. Nah, buat teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Tadi Emrahan dari SI berapa? Emrahan? SE 1B, Pak. 1B. Oh, 1B. Oke, SI 1B. Oke, sip. Udah lengkap nih, 1B1, 1E1, 1D. Nah, ada yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas semua ya? Oke, jika sudah jelas, ini bukan berarti hanya 3 orang ini saja yang saya tuntut harus selesai. Semuanya harus selesai. Saya belum akan melanjutkan ke modul selanjutnya kalau kalian belum menyelesaikan perintah saya yang sebelumnya. Jadi yang belum paham, dibaca lagi modulnya, ya. Kalian baca lagi modul saya, kemudian nanti kalian praktekkan. Kalaupun masih bingung, kalian tulis di grup. Kalau kalian malu bertanya di grup, boleh japri saya. Ya, boleh japri saya, silakan tanyakan di sana. Ya, nanti akan kita bahas sama-sama. Ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan lanjutkan ke sintak-sintak yang lain, dan biar nanti hasilnya tadi ada navigasinya, ada responsifnya, ada site-nya dan lain-lain, ada footernya. Itu masih jauh sekali nih kita belajar, ya. Jadi silakan nikmati proses belajar kita, jangan terlalu tegang, jangan terlalu terbebani, enjoy aja. Program itu harus dibawa enjoy. Tapi ingat pesan saya, program jangan dihafal, tapi dipahami. Karena kalau kalian hafal, kalian nanti akan cepat lupa. Tapi kalau kalian paham strukturnya, apa gunanya body, apa gunanya heading, apa gunanya paragraf, ketika akan membuat program lagi, kalian akan lebih mudah mengerjakan ketimbang kalau kalian menghafal. Ya, apalagi kalian copy paste, jangan sampai itu hal bodoh sekali ya. Karena saya tidak memberikan waktu yang seperti apa ya. Kita tidak menggunakan timer. Jangan sampai nanti kalian mengcopy punya si ketiga teman kalian tadi, punya si Amar Rifki, ada Pramudia, ada Emre. Karena saya akan tahu kalian tuh copy atau tidak. Ya. Trik-trik mahasiswa itu sudah saya lewati karena saya sudah pernah jadi mahasiswa 2 kali, ya. Jadi cara-cara kamu ngakal itu akulah tahu. Jadi kalau sampai ketahuan nanti yang copy paste, jangan salahkan saya kalau kalian nanti tidak lulus di mata kuliah saya. Ya. Jadi belajar. Kalau kalian orang yang lambat, ya kalian bisa ke Gramedia atau ke toko buku, cari buku tentang pembelajaran HTML boleh, atau paling murah ya cari di browsing lah. Kuota kalian itu jangan dipakai untuk streaming YouTube terus, ya. Boleh tutorial boleh, kan berlimpah di rumah, ada wifi, ada kuota, ya nggak apa-apa, silakan buka YouTube, ya kan. Tapi saya rasa modul yang saya berikan itu udah satu, saya duluan belajar, saya ambil kursus di sana, ilmu materinya saya kasihkan ke kalian, ya. Nah, jadi silakan dipelajarin lagi, mudah-mudahan kalian mudah menangkap, ya. Jadi silakan kalau ada kebingungan, kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di Telegram grup. Dan satu pesan saya, itu ada beberapa orang yang udah 1 bulan tidak mengakses Telegram. Saya minta fotonya dipasang. Kalau fotonya sudah ada tapi tidak tampil di saya, jadikan publik biar saya bisa melihat fotonya. Orangnya ini benar atau tidak mahasiswa saya. Ya, gunakan foto yang kelihatan mukanya, jangan foto kartun kayak atau foto, perbaikin ya.
namanya harus nama kalian, ya. Jadi yang sudah 1 bulan lebih itu tidak membuka grup itu kan saya kick otomatis. Nanti kejadian lagi nanti seperti tadi, ya. Saya nggak mau. Ya makanya saya pilih Telegram dibandingkan WA karena di Telegram monitoringnya lebih enak dibandingkan WA. Kalau di WA nggak ada. Ya, jadi silakan nanti buka Telegram, ya, sering-sering buka di grup. Makanya saya sering mancing. Saya pancing dengan postingan dengan harapan kalian ada respon di sana. Tapi ya agak susah juga ya. Jadi silakan kalau ada hal-hal yang ingin kalian diskusikan, silakan sampaikan. Kalian tulis di grup atau bisa japri ke saya. Kalau misal tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan dulu sampai di sini karena waktu sudah malam juga, udah jam 9:22. Nanti recordan ini akan saya posting di e-learning ya buat kalian buka lagi di rumah, kalian pelajari lagi. Kalau kalian bingung di tutorial di buku modul, ini udah saya tambah lagi nih materinya, saya tambah dalam bentuk video, kalian ikuti step by step-nya. Ya kalaupun masih juga bingung, nanti kita bikin jadwal, kamu bisa datang ke tempat saya deh, ya. Kalaupun masih bingung, kalau saya lagi santai, lagi tidak terlalu sibuk, saya persilakan kalian datang ke Ignite Komputer, ya. Oke, itu saja, ya. Terima kasih yang sudah menyempatkan ikut belajar malam ini, yang tadi sudah saya absen. Ya tidak apa-apa, yang belum absen tidak apa-apa, ya. Pastikan untuk selanjutnya jangan sampai tidak absen. Nanti habis ini saya akan membuat forum, ya, sebagai opsional absen kalian yang tadi tidak absen atau yang sudah absen tadi boleh lagi menjawab di forum diskusi. Ya ingat ya, jawab di tempat topik yang sudah saya buat, jangan membuat topik baru, ya. Jangan membuat topik. Kalau misalnya belum ada, tanyakan dulu, ingatkan saya, mungkin saya lupa membuat topiknya atau saya tercopy tapi tidak membuat topik baru di kelas kalian. Jadi tolong diingatkan, ya. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.